Franz Kaisiepo, pejuang dari Papua untuk Indonesia. Halo Sobat Sejarah, pernahkah kamu berpikir bagaimana Papua bisa menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia? Di balik sejarah besar itu, ada sosok luar biasa, Franz Kaisiepo, seorang putra Papua yang berjuang bukan dengan senjata, tapi dengan kata, semangat, dan cinta kepada tanah air. Hari ini, kita akan menelusuri kisah perjuangannya. Franz Kaisiepo lahir pada 10 Oktober tahun 1921 di Biak, Papua. Sejak muda, ia dikenal cerdas dan punya rasa nasionalisme tinggi. Saat menempuh pendidikan di sekolah guru, ia mulai mengenal gagasan tentang kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu, Papua masih dikuasai Belanda yang berusaha memisahkan wilayah itu dari Indonesia. Tapi tidak bagi Franz. Ia yakin Papua adalah bagian dari tanah air Indonesia. Pada tahun 1945, kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Papua. Franz Kaisiepo sangat gembira. Namun sayangnya, Belanda tidak mengakui kemerdekaan itu dan tetap ingin menjadikan Papua koloni mereka. Franz tak tinggal diam. Ia bersama beberapa pemuda Papua lain mendirikan kelompok rahasia pro-Indonesia, menyebarkan semangat kemerdekaan, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara sembunyi-sembunyi. Bayangkan, di tengah ancaman penjajah, mereka tetap berani menunjukkan cinta kepada Indonesia. Pada tahun 1946, Franz Kaisiepo diundang menghadiri konferensi Malino di Sulawesi Selatan, sebuah pertemuan penting untuk menentukan masa depan wilayah-wilayah di Indonesia Timur. Disinilah Franz tampil berani. Saat peserta lain masih menyebut Nederurando Niwa Guinea untuk Papua, Franz dengan tegas berkata, "Jangan sebut New Guinea, sebutlah Irian, tanah yang akan kembali ke pangkuan Indonesia." Sejak saat itu, nama Irian digunakan sebagai simbol perjuangan Papua menjadi bagian dari Indonesia. Luar biasa bukan? Franz terus berjuang, meski tekanan dari Belanda semakin kuat. Ia beberapa kali dipenjara karena dituduh menyebarkan paham pro-Indonesia. Namun semangatnya tidak pernah padam. Setelah akhirnya Papua bergabung dengan Indonesia tahun 1963, Franz Kaisiepo dipercaya menjadi gubernur Papua Irian Barat pertama. Ia berjuang keras membangun pendidikan, persaudaraan, dan kesejahteraan masyarakat Papua. Baginya, kemerdekaan bukan hanya tentang lepas dari penjajah, tetapi juga membangun rakyat agar sejahtera dan berpendidikan. Franz Kaisiepo wafat pada 10 April tahun 1979, namun semangatnya terus hidup. Namanya kini diabadikan sebagai pahlawan nasional Indonesia, bahkan menjadi nama bandara utama di Biak, Bandara Franz Kaisiepo. Kisahnya mengajarkan kita